Mari bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu Engkau jamah setiap hati kami dengan kebenaran firman. Terima kasih penyertaan-Mu ya Bapa, perlindungan-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mari bersama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari jemaat Allah, katakan dengan tulus di hadapan Tuhan pagi hari ini. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kekudusan Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Mari bersama katakan dengan tulus. Percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Katakan ku percaya Kau setia. Amin. Kau setia, pegang tangan kami Tuhan. Oh, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tangan kami Tuhan. Amin. Oh, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Katakan dengan aku, ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Katakan ku percaya, amin. Kau setia, pegang tanganku Tuhan.
sampai sempurna. Ku percaya Kau setia Tuhan, pegang tangan kami. Haleluya. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari katakan, ku percaya Kau setia. Amin. Kau setia, pegang tangan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kembali pada pagi hari ini. Kau berikan kesempatan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk menyempurnakan hidup kami selagi kami masih ada di dunia ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sampai kelak kami nanti, Kau menjemput kami, Kau temui kami, orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti, ajar kami rendah hati Tuhan, untuk mensyukuri kasih-Mu yang luar biasa ini kepada kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami serahkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya dalam hari-hari ini ada sesuatu beban yang saya tidak tahu apa ya, beban yang dirasakan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dan saya terus minta Tuhan, bukakan apa Tuhan yang Kau kehendaki dalam kehidupan saya ini, supaya hidup saya ini adalah hidup yang selalu menyukakan Engkau, menyenangkan Engkau. Karena terlebih Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya sebagai gembala jemaat di tempat ini yang Tuhan percayakan, saya terus menggali hidup saya, terus mengoreksi hidup saya, apa yang maunya Tuhan itu dalam kehidupan saya, apalagi Tuhan, apalagi untuk memuaskan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, bahkan kerinduan saya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hidup saya ini sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan di tempat ini, betapa rugi, betapa naif hidup saya kalau hidup saya tidak menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu saya bersyukur kepada Tuhan,
Dalam perkara-perkara kecil pun yang kadangkala kita anggap itu sepele, kita anggap itu biasa-biasa saja, kita anggap tidak jadi masalah, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Tapi firman Tuhan selalu membukakan kepada saya bahwa banyak terpanggil, sedikit terpilih. Itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada saya. Banyak orang dipanggil sama Tuhan. Nah, banyak dipanggil itu kalau kita tidak menggali kehidupan kita, ya, kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan itu banyak terpanggil, sedikit terpilih. Sangat sedikit sekali orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita ini orang-orang Kristen itu banyak, tapi yang terpilih itu sedikit. Saya merenungkan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, apa sih maksud Tuhan dalam kebenarannya ini dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bukakan kepada saya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sebab itu kalau kita banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita datang merendahkan hati kita ke hadapan Tuhan. Kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, Matius 5 ya. Itu kalau kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka akan dipuaskan. Nah, artinya Bapak Ibu, kita akan digarap oleh Tuhan, kita akan dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari, tidak cukup menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengatakan dia orang Kristen, cuma cukup dia katakan, aku sudah percaya Yesus pasti selamat. Ya, tidak sampai di situ, Bapak Ibu, menjadi orang Kristen. Kekristenan itu tidak cuma seperti itu, ya. Ya, kita menjadi orang Kristen itu, Bapak Ibu, sulit, ya, berat sekali, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, sebab ada firman Tuhan, sebab untuk menuju ke pintu yang sempit itu sangat sedikit. Terus ada firman Tuhan bilang, terus siapa yang bisa diselamatkan gitu ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan ini yang meneguhkan kita, yang membukakan pemahaman kita bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sulit, sempit jalannya Bapak Ibu. Ya. Sangat sedikit, makanya banyak terpanggil, sedikit terpilih. Bahkan sangat sedikit orang, sangat sempit ya pintu ini. Untuk menuju ke kerajaan surga itu sangat sempit Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak memacu diri kita tidak sepenuhnya hidup kita berikan kepada Tuhan, berjuang dalam hal ini, kita tidak akan bisa mencapai ini Bapak Ibu. Memang, mengikuti Tuhan saya mengalami, karena kebenaran ini dibukakan ya kepada saya khususnya Bapak Ibu. Saya ngomong di tempat ini bukan asal ngomong Bapak Ibu. Ya, saya mengalami pengalaman bersama Tuhan. Ya. Begitu ya dalam kehidupan saya selalu hidup saya itu sampai saya bisa berdiri hari ini, bisa ada di depan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, menyaksikan segala sesuatu pengalaman saya bersama Tuhan itu melewati yang namanya pergumulan. Artinya melewati masalah yang Tuhan perhadapkan dalam kehidupan ini. Nah, itulah yang membuat saya, pengalaman saya bersama Tuhan itu hari lepas hari itu indah gitu loh. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Melewati kalau kita dengan rendah hati mengalami bersama dengan Tuhan. Hidup kita itu mengalami pengalaman bersama Tuhan. Nah, banyak orang mengatakan bahwa banyak ya, kenapa orang ada agama ateis gitu ya, tidak percaya Yesus itu ada. Karena dia tidak mengalami bersama dengan Tuhan ini.
Nah, tapi kalau orang benar-benar mengalami bersama-sama dengan Tuhan, itu gairah, semangat dalam hidup itu mencari Tuhan itu luar biasa. Apapun yang diperhadapkan kepada dia, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Justru memacu diri untuk mencari apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, pekerjaanku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, Bapak Ibu. Kita melakukan kehendaknya. Apa itu? Kehendak Tuhan. Ya. Supaya kita serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah kehendak Tuhan yang inti dari kehendak Tuhan, inti kekristenan kita. Tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang kita harus capai, yang kita harus lakukan kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang Kristen tidak berjuang, tidak melakukan kehendak Tuhan ini, ya saya katakan cuma hanya terpanggil. Makanya banyak orang sangat sedikit terpilih. Ya. Sangat sedikit sekali terpilih kalau melihat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu. Sangat sedikit. Memang kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Tidak bisa kita pungkiri. Itulah kebenaran firman Tuhan. Saya dulu juga mengatakan, aduh, ikut Tuhan seberat ini ya. Mana mungkin. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, mau melakukannya, ya, Tuhan itu memberikan firman Tuhan kepada kita, tidak mungkin Dia tidak memampukan kita. Dia tidak mungkin tidak menuntun kita melewati Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak mungkin. Ya. Itulah Allah yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Dahsyat dan luar biasa. Kalau kita tidak percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, yang Tuhan berikan kepada kita, berarti kita melecehkan Tuhan, berarti kita mengecilkan Tuhan dalam hidup kita. Percuma kita katakan Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa, Tuhanku dahsyat dan besar. Cuma di mulut, tapi tidak mengalami dalam kehidupan ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita selalu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, kebenaran ini kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Cuma itu Bapak Ibu, ternyata kita dulu, ya saya ingat sebelum saya mengenal kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, yang murni, yang benar-benar benar pada hari-hari belakangan, tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu. Dulu saya sebagai seorang hamba Tuhan agak minder Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, karena ya saya ini bukan lulusan sekolah teologi ya Bapak Ibu, ya. Ya, saya pendeta itu jadi gembala jemaat di tempat ini itu anugerah. Ya, karena anugerah Tuhan, karena ya saya tidak tahu jadi gembala di tempat ini Bapak Ibu tuh luar biasa bagi saya, dan benar-benar kadang-kala saya merenungkan, benarkah saya ini bisa menjadi hamba-Mu Tuhan, ya. Tapi setelah saya melewati pengalaman saya bersama Tuhan, Bapak Ibu, saya melihat kebenaran firman Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus aja dulu tidak ada sekolah teologi ya Bapak Ibu. Tapi mereka militan dalam Tuhan. Kekristenan mereka luar biasa Bapak Ibu. Ya. Mereka tidak ada sekolah lulusan teologi ya. Ya. Orang-orang sederhana Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan Yesus itu orang sederhana tapi militan, luar biasa. Ya.
Nah disitulah menguatkan saya, meneguhkan saya bahwa bukan berarti saya menginikan sekolah teologi ya, harus Bapak Ibu, penting itu, ya. Dan walaupun saya tidak lulusan teologi ya, tapi saya terus belajar, ya, tentang kebenaran firman Tuhan ini melewati orang-orang yang saya percayai Bapak Ibu, orang-orang yang saya anggap memang bisa menjadi contoh, menjadi teladan di dalam hidupnya dan melakukan kebenaran yang benar-benar benar. Sebab kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena banyak ya, apalagi hari-hari ini kita banyak orang mencari kebenaran firman Tuhan itu di YouTube itu banyak pendeta-pendeta, ya. Ada yang kebenaran firman Tuhan yang menyenangkan telinga, tapi bukan yang sebenarnya yang disampaikan. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Kita harus jeli, kita harus benar-benar bertanya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jangan sampai kita disesatkan, Ya, hari-hari yang jahat ini Bapak Ibu banyak. Muncul nabi-nabi palsu yang dapat menyesatkan kita, yang membuat kita itu tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia menggagalkan rencana Tuhan. Nah, kalau kita hari-hari ini tidak jeli dan tidak, artinya maksud saya itu tidak terikat dengan Tuhan, ya. Hidup kita itu tidak kuat di dalam Tuhan. Kita mudah disesatkan, kita mudah dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran yang bukan sebenarnya dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Saya mengalami ini, saya berbicara ini karena saya pernah menjadi korban. Kalau saya tidak pernah menjadi korban, saya tidak bisa menyaksikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saya tahu, saya mengalami Bapak Ibu, sebab itu melewati syukur dan puji Tuhan kalau saya diingatkan oleh Tuhan, artinya diselamatkan oleh Tuhan hari ini. Diselamatkan, saya dikeluarkan dari kurungan itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Cukup lama saya ada di dalamnya itu Bapak Ibu. Cukup lama. Tapi puji Tuhan, anugerah 5-6 tahun ini saya keluar dari kurungan itu Bapak Ibu, dan luar biasa saya menerima kebenaran firman Tuhan yang murni, yang memang benar-benar murni. Dan di situ saya bisa bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu yang mana itu sesat, yang mana itu benar-benar firman yang benar-benar benar. Ternyata saya disekolahkan dulu Bapak Ibu supaya saya bisa mengajarkannya kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan melewati sekolah. Saya anggap saya sekolah. Saya disekolahkan ya pada waktu itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dan benar-benar itu beda sekali Bapak Ibu. Sangat-sangat beda, sangat-sangat salah sekali Bapak Ibu yang saya lakukan pada waktu itu. Nah, inilah yang kebenaran yang memang betul-betul membuat saya itu terpukau, membuat saya terpesona dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan, nyatakan kepada saya di tahun belakangan ini. Sampai saat hari ini kebenaran dibukakan oleh Tuhan kepada saya. Bukan saja hanya dibukakan Bapak Ibu, itu dialami dalam kehidupan saya, itu dipraktekkan dalam kehidupan saya. Sehingga firman itu hidup. Firman itu hidup dalam kehidupan kita, dan kita melihat, wow, dahsyat, firman Tuhan itu hidup. Nah, kalau kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu hidup. Kita tidak akan bisa mengajarkan atau kita menyaksikan bahwa firman yang Tuhan berikan itu nyata, hidup dalam kehidupan ini. Itu harus dialami Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan tidak mau ya
tidak giat, tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak mungkin bisa menggarap kita. Karena cenderung kita manusia ini, ya, cenderungnya kita mencari yang enak, nyaman, lari dari masalah, cari yang enak, keluar dari masalah. Akhirnya terjerumus di dalam masalah itu, akhirnya kesesatan semakin jauh, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena tidak mau menyangkal diri. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Banyak orang tidak mau menyangkal diri, tidak melakukan kebenaran ini. Kenapa saya selalu ingatkan ini, Bapak Ibu? Karena ya kalau saya perhatikan, saya lihat ya orang-orang itu tidak benar-benar melakukan kebenaran ini. Tidak menjadi bagiannya kebenaran ini, tidak menjadi kesukaannya. Menolak, kalau yang benarnya bahasanya itu menolak kebenaran ini dalam kehidupannya. Banyak. Tapi dia tetap Kristen. Dia tetap mengatakan bahwa aku Kristen. Aku pasti diselamatkan. Nah ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudari. Ini yang saya gumulkan. Ya. Menganggap dia hati-hati Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan menjadi orang Kristen. Jangan sampai nanti ditolak loh. Di tahta pengadilannya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, masih ada kesempatan kita tinggal di dunia ini. Kita tidak memperbaiki diri kita, kita tidak benar-benar datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita ini sudah benar atau tidak? Hari-hari yang saya lakukan Bapak Ibu, saya bertanya dengan Tuhan, doa saya itu tidak ada yang lain. Tidak minta ini, tidak minta itu. Doa saya itu mintanya seperti ini. Permintaan saya itu begini, Tuhan, apalagi yang belum memuaskan hatimu? Aku rindu Tuhan hidupku dapat menjadi berkat, menjadi teladan bagi setiap orang. Karena itu tanggung jawab saya sebagai seorang gembala, Bapak Ibu. Gembala jemaat yang dipercayakan. Sebab itu hal-hal kecil pun dibukakan oleh Tuhan. Benahi hidupmu. Ya. Tidak bisa di zona nyaman Bapak Ibu, enggak ada. Saya pikir ya saya sudah melakukan, mungkin saya sudah bisa menjadi berkat, saya sudah menjadi terang. Ternyata masih ada hal lagi Bapak Ibu yang perlu dibereskan lagi sama Tuhan, dibenahi oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hari lepas hari saya memperbaiki hidup saya karena kerinduan saya kepada Tuhan bahwa hidup saya ingin jadi berkat. Jadi terang. Sesuai dengan standar Tuhan. Karena saya melihat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan tidak puas dengan apa yang saya raih pada saat hari ini. Belum puas saya, masih banyak orang yang belum diselamatkan. Masih banyak orang yang belum melakukan kehendak Tuhan ini dengan baik dan benar. Sebab itu saya tahu harga yang dibayar itu mahal. Nyawa. Saya harus serahkan seluruh hidup saya, apapun Bapak Ibu. Saya harus serahkan semuanya. Takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Inilah Bapak Ibu. Inilah yang Rasul Paulus teladani dalam kehidupan kita. Yesus adalah teladan yang sempurna. Paulus mencontohi teladan Yesus. Kita mencontohi Paulus. Dia memberi nyawanya
kita melihat bagaimana pengalaman kisah di kisah para rasul itu tentang kita melihat pengalaman perjuangan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia memberi seluruh hidupnya. Hanya Tuhan kesukaannya. Hanya Tuhan cukup bagiku. Segala sesuatu itu sampah, kata Rasul Paulus. Hanya Tuhan dan kerajaannya yang dia cari, yang dia sukakan dalam hidup ini. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita mau hidup seperti ini, tapi banyak orang belum, Tuhan dan kerajaannya, dunia yang masih mengikatnya. Nah sebab itu Bapak Ibu saya sangat bergumul melihat hal ini. Sampai saya katakan bukan saya sok. Ya terserah orang mengatakan sok sombong kayak dia yang benar, kayak dia yang hebat gitu, terserah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan ya. Tapi tidak ada lain. Karena saya tahu kebenaran, betapa bodoh kalau saya tidak mencontohi teladan yang sudah diberikan yang benar. Karena kehidupan di dunia ini apa yang kita cari Bapak Ibu? Semuanya fana. Gak ada artinya semua itu. Hampa semuanya. Ya, kita lihat aja di mana-mana hari-hari ini terjadi. Ya, banjir, gempa bumi, tanah longsor. Sudahnya COVID ini udah habis-habisnya Bapak Ibu Saudari. Nah kita harapkan apa? Kebenaran sudah dinyatakan hari ini kepada kita. Kita pasti mati dan kita pasti akan diadili di tahta pengadilannya Bapak Ibu. Kenapa kita tidak ngeh? Kenapa kita tidak mencari Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Kehidupan kita yang kekal nanti yang kita harus raih, kita cari untuk kekekalan. Saya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tuhan itu betapa sabarnya terhadap kita. Sabarnya Tuhan. Beriku kesempatan. Sabar Tuhan terus memberi kesempatan bagi kita. Tapi ada kalanya nanti Bapak Ibu. Kalau kita terus bilang proses. Kapan kita bisa menjadi berkat? Kapan kita menjadi saksi kalau kita selalu proses? Amin. Kejatuhan kita di lubang yang sama. Kalau pembohong tetap pembohong. Sombong tetap sombong. Ya bukan berarti saya sudah sempurna Bapak Ibu. Saya terus menggali hidup saya ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi Tuhan yang belum pas di hatimu. Sesuaikan dengan pikiranmu apa yang saya perbuat. Di pemandanganmu apakah udah pas Tuhan. Ternyata masih Bapak Ibu belum. Saya pikir ya sudah. Saya perbaiki. Sesuatu yang baru Bapak Ibu. Tapi jangan kita proses di lubang yang sama itu terus. Tidak naik level, tidak ada tingkatan. Kapan kita jadi berkat? Kita harus move on, kita harus bangkit, kita harus hidup kita menjadi Kristen itu harus berkualitas lagi Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen yang unggulan. Menjadi orang Kristen yang benar-benar hebat. Dapat menjadi saksi. Nah kalau orang Kristen aja, ya saya melihat ada di medsos Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan. Bukan dia memberi contoh, memberi kata-katanya gitu ya. Memberi kekuatan kepada orang lain. Orang tahu dia pendeta. Tapi kata-katanya di medsos itu kata-kata yang melemahkan.
Bagaimana orang bisa mencontohi orang-orang seperti ini? Gak sadar Bapak Ibu. Nah ini kita semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Kita harus menjadi berkat. Apapun kata-kata kita di medsos, kita membuat orang itu dibangkitkan, dibangun imannya. Tapi banyak saya lihat mengatai ini, mengatai itu. Saling menyakiti. Bagaimana menjadi orang Kristen? Bisa menjadi berkat. Kapan lagi Bapak Ibu Saudari? Mau kadang-kala, tapi setelah digarap sama Tuhan, mengeluh, marah, berontak sama Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa digarap dengan baik sama Tuhan. Nah sekarang kita koreksi diri kita. Sampai di mana hidup kita menyukakan hati Tuhan? Sudahkah kita menyukakan hati Tuhan atau masih banyak boroknya? Banyak hal yang belum berkenan. Masih ada kesempatan bagi kita Bapak Ibu Saudari untuk memperbaiki hidup kita. Harus beri bayar harganya mahal. Ya, kita harus menyerahkan seluruh kesenangan kita. Ya manusia senangnya ya enggak, pasti mau yang enak-enak, enggak ada masalah. Tapi ikut Tuhan enggak bisa. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku dan dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Nah ini Bapak Ibu inti dari kekristenan itu. Melepaskan segala sesuatu, mengikut Tuhan itu. Kalau tidak melepaskan segala sesuatu, kita belum menjadi Kristen, orang Kristen yang sejati Bapak Ibu. Kita belum sah menjadi anak-anak Tuhan. Jangan sampai di sana nanti saat ditata pengadilannya, kita ditolak. Jangan sampai ini. Terserah hari ini orang melecehkan atau mana nanti, terserah. Dulu saya juga pernah diajarkan seperti ini. Nanti kalau sudah habis mati baru kita dipulihkan, diampuni. Nggak bisa, nggak ada Bapak Ibu. Justru selama kita ada di dunia ini kita memperbaiki diri kita. Masih ada kesempatan kita ada di dunia ini memperbaiki. Nanti saat kita dipanggil, diadili sana, Tuhan temui kita. Oh ini yang menyukakan hatiku selama ada di dunia. Oh dia giat melakukan, dia menderita untukku, kata Tuhan. Dia menderita bersama-sama aku. Maka dia akan dipermuliakan. Aman. Kalau orang menderita bersama-sama dengan Tuhan, dia akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus nanti. Banyak saya dengar Bapak Ibu ini banyak sekali ajaran-ajaran yang masih terikat. Nah inilah yang membuat saya itu Tuhan kasihani mereka yang masih terbelenggu dengan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan ini. Gimana caranya Tuhan? Saya melihat masih banyak orang-orang seperti ini. Sangat sedikit memang. Betul kebenaran firman Tuhan, sangat sedikit orang yang diselamatkan Tuhan. Banyak dipanggil, sedikit terpilih. Kenapa? Sulit memang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi untuk menjadi terpilih, harus berjuang. Harus berjuang. Masa kita melakukan untuk dunia, untuk supaya kita menjadi pegawai negeri aja kita berjuang, rela memberi ini uang banyak untuk Tuhan, untuk kekerajaan kekekalannya kita tidak mau. Sangat bodoh sekali kita ini. Masa kita tidak mau berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Jangan meremehkan Bapak Ibu kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Saya setelah mengerti kebenaran ini, waduh ternyata ngeri ya Tuhan. Syukur ya Tuhan. Kalau Tuhan berikan aku, bukakan kebenaran ini padaku. Seandainya Tuhan, 6 tahun yang lalu, Tuhan tidak bukakan seperti hari-hari ini. Aduh, aku ditolak sama Tuhan. Betapa ngerinya Bapak Ibu. Saya bersyukur dan saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kau memberikan kesempatan bagiku. Membukakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya meresponinya Bapak Ibu. Saya berjuang hari-hari ini untuk melakukan kebenaran ini. Jatuh, bangkit lagi. Saya terus memacu diri saya Bapak Ibu. Terus saya minta Tuhan apa lagi Tuhan yang belum aku lakukan. Aku tidak mau ditolak oleh-Mu Tuhan. Betapa menyesalnya nanti aku Bapak Ibu. Aku tinggal di dunia ini bertahun-tahun umurku, kalau umurku hari ini 59 Bapak Ibu. Nah, aku tidak melakukannya kesempatan ini. Betapa menyesal nanti. Nah kalau Bapak Ibu hari ini umurnya masih muda, ada kesempatan untuk menjadi berkat. Menjadi saksi, jadilah saksiku. Jadilah garam dan terang. Ini loh kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa banyak orang disesatkan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang mau menggagalkan rencana Tuhan. Diperhadapkan dengan masalah pasti. Kelemahan kita, setan tahu. Disitulah membuat kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu berjaga-jaga. Sebab itu kita harus takut dan gentar. 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan seperti ini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, mana kehendaknya kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Kita harus takutan selama tinggal di bumi ini, takut. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Takut melakukan ini, aduh menyakiti hati Tuhan, jangan. Tuhan, aku sebagai hamba Tuhan, tadi malam saya tidak bisa tidur, Bapak Ibu gelisah. Habis doa Bapak Ibu, Tuhan jawab doa saya. Langsung Tuhan jawab Bapak Ibu, ya. Ya. Gelisah, Tuhan mau bicara, karena saya tidak mau nggak bisa tidur. Saya tentu ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Kadang-kadang aneh saat-saat mau tidur gitu, Tuhan mau bicara. Saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya duduk bertanya dengan Tuhan, apa Tuhan? Tuhan kasih tahu ini. Bereskan semua ini, bereskan ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Setelah itu saya tenang, setelah saya lakukan Bapak Ibu. Kalau saya perasaan saya ngapain tengah malam begini. Orang mau tidur. Mau tidur juga nggak bisa tidur Bapak Ibu, betapa baiknya Tuhan. Seandainya saya tertidur, hilanglah suara Tuhan itu. Kalau saya tidak mengindahkannya. Itu kesempatan luar biasa Tuhan berikan kepada saya. Dia mau berbicara kepada saya. Dia mau menyatakan sesuatu kepada saya yang luar biasa. Itu berkat yang luar biasa. Sehingga Tuhan terima kasih Bapak. Gimana caranya ini Tuhan? Saya tanya Tuhan gimana caranya? Gimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan kasih hikmat. Yang penting kamu lakukan ini. Bersyukur pada Tuhan. Nah kalau kita tidak mau, enak-enak aja tidur langsung. Syukur, saya puji Tuhan. Kalau Tuhan
Tidak membuat saya langsung tidur begitu Bapak Ibu tadi malam. Dan saya mengerti. Ada orang sampai pagi, ada berapa hari nggak bisa tidur-tidur. Tuhan kasih kesempatan untuk kita berbicara. Untuk Tuhan berbicara kepada kita. Untuk menyampaikan sesuatu bagi kita. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Itulah mau menjadi terang, menjadi garam, untuk menjadi teladan. Karena ini Tuhan bilang kamu kan mau menjadi, mau menjadi teladan. Kamu harus bayar harganya. Harga yang dibayar itu mahal. Ya Tuhan, aku siap. Tidak ada pilihan. Selagi aku ada di dunia ini, beri aku kesempatan untuk menjadi terang, jadi garam. Tapi harga yang dibayar mahal. Dicabik-cabik, preteli semua. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selama saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Karena tidak ada kesukaan lagi. Tidak ada kesenangan lagi yang ada di dunia ini. Hampa. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Karena apa kerinduan kita? Kita harus mau menjadi seperti anak Allah, seperti Yesus. Hampa, ditanggalkan semua keinginan-keinginan daging. Tidak ada milik, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita sudah dimiliki oleh Tuhan. Kita tidak berhak lagi mengatur diri kita. Terserah Tuhan. Tidak bisa, enggak bisa Tuhan, enggak bisa Bapak Ibu. Terserahmu Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Baru Tuhan garap. Kalau masih kita bilang, oh enggak bisa Tuhan, Tuhan tidak akan bisa garap. Tapi kalau kita bilang sama Tuhan dengan rendah hati, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Tuhan sudah beri contoh, beri teladan seperti Paulus. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kekuasaan, kekayaan, semuanya dia serahkan sama Tuhan. Semua sampah kata Rasul Paulus. Hanya Tuhan dan kerajaan yang dia ingini. Hanya Tuhan. Kalau kita mengingini Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, kita tidak bisa membantah. Biarlah kehendakmu yang jadi. Tidak bisa, tidak. Harus kita lakukan. Esther, lakukan ini. Ya Tuhan, kamu harus perbuat ini. Kalau kamu benar-benar mau menjadi teladan. Kadang-kadang takut di sini Bapak Ibu. Nanti kalau saya berkata begini, apa kata orang? Bagaimana nanti? Tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan tidak akan bisa menggarap segala sesuatu. Harus harga yang dibayar perasaan. Dipreteli semua. Diapahi, diam. Tidak ada kesukaan. Mau begini Tuhan bilang jangan, tidak usah, jangan dilawan. Tidak bisa. Menyerah total kepada Tuhan. Makanya saya katakan hampa. Hampa karena kita sudah tidak
hampa karena kita ingin melakukan kebenaran firman Tuhan ini, hampa. Daging kita tuh dipreteli, Bapak Ibu. Tapi kita akan memperoleh kekekalan. Amin. Kita akan disambut oleh Tuhan dan Tuhan tersenyum dengan kita. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan, terasa dunia ini hampa. Nah, kalau Bapak Ibu belum merasa hampa, masih ada keinginan, wah aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu. Bapak Ibu belum, dagingnya belum dipreteli. Bapak Ibu belum menyerahkan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan. Masih kesukaannya dunia ini. Saudara belum layak di hadapan Tuhan. Belum standarnya menjadi orang Kristen. Kalau mau menjadi standarnya orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Tuhan, serahkan semua hidupmu. Berani menyerahkan harga yang dibayar, nyawa Bapak Ibu. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Mari Bapak Ibu, percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menyesal nanti kelak. Kenapa aku tidak lakukan itu? Padahal aku mendengar kebenaran ini. Kenapa aku tidak lakukan selama aku ada di dunia ini? Kenapa aku menyenangkan dagingku? Aku tidak mau menderita, menyalibkan segala keinginan dagingku. Jangan menyesal Bapak Ibu. Jangan menyesal, saya katakan, selagi kita ada di dunia ini, selagi ada kesempatan bagi kita, mari kita bertobat. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini, walaupun berat, walaupun sulit, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Tidak ada kesenangan Bapak Ibu, tapi kita akan memperoleh kekekalan yang Tuhan berikan, yaitu langit baru, bumi baru. Ini yang kita harus raih, ini yang kita harus lakukan selama kita ada di dunia ini. Inilah harapan kita. Kita katakan, terasa dunia ini hampa. Kalau Bapak Ibu akan merasakan ini dalam kehidupan ini. Baru Ibu benar-benar, Bapak Ibu benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, dirangkummu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Mari kita angkat pujian ini sungguh-sungguh Bapak Ibu. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa,
nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajuk senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, dirangkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan di hamparan. Di hamparan padang kehidupan, ku rajuk senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata, dirangkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku nyalakan madumu, belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap hati-hati kita pada saat hari ini, untuk datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya Bapa. Berkati setiap kami yang mengangkat tangan ini Tuhan. Kami mau Tuhan untuk lebih dan lebih lagi untuk menyukakan Engkau, untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Tolong kami Bapa, pegang tangan kami Tuhan, pegang kami. Lindungi kami Tuhan, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Kami serahkan semuanya Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-Mu ini, orang-orang yang kami kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu turun atas kami semuanya. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyerahkan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang diberkati oleh Tuhan, katakan amin.